Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmatnya dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat dan salam semoga tercurah kehadiran baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku tentang amalan atau kebiasaan yang tidak baik yang harus kita hindari dengan judul jangan tidur di waktu ini. Allah tidak suka dan rezeki akan lari menjauhi Anda. Namun sebelum kita lanjutkan, biasakan Anda menyimak video dari awal sampai dengan akhir agar tidak gagal paham, dan Anda silakan untuk like, komen, dan subscribe pada video yang ingin kami tayangkan ini. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, saudaraku, bahwa aktivitas manusia sehari-hari setelah lelah pasti ingin melakukan yang namanya aktivitas tidur, ya, karena memang itu sunnatullah atau hukum alamnya memang seperti itu. Tapi perlu diperhatikan bahwa ternyata kita tidak boleh sembarangan tidur, ya, karena ada 3 waktu tidur yang tidak disukai oleh Allah dan Rasulullah, karena ada beberapa hal yang menyebabkan kefakiran, akan menyebabkan terganggunya kesehatan, dan juga akan mengganggu kelancaran rezeki kita. Yang pertama, yang tidak dianjurkan, ya, karena Allah tidak suka, orang yang tidur setelah sholat subuh. Ya. Jadi setelah sholat subuh kita tidak dianjurkan untuk tidur. Mengapa demikian? Ya. Karena hal ini dapat mengurangi produktivitas karena bangun kesiangan, serta menghalangi datangnya rezeki di pagi hari. Ya. Rasulullah mendoakan kepada umatnya dengan memberikan rahmat. Doanya kepada Allah, kepada umatnya, ketika di pagi hari Rasulullah, ya Allah, berkahilah umatku di waktu pagi hari. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi pada waktu pagi hari itu Rasulullah mendoakan untuk umatnya agar mendapatkan berkah hidupnya. Maka jangan untuk tidur, ya. Di dalam riwayat yang lain juga Nabi berpesan, apabila engkau telah selesai sholat subuh, janganlah kamu tidur tanpa mencari rezeki. Berarti kita dianjurkan untuk tidak tidur itu karena kita dianjurkan apa? Untuk mencari rezeki. Ya. Ya. Nah, kemudian ditegaskan pula oleh Ibnul Qayyum Al-Jauziyah yang menjelaskan bahwa tidur setelah subuh sangat berbahaya bagi kesehatan kita karena akan melemahkan dan merusak badan. Karena sisa-sisa atau metabolisme yang seharusnya diurai dengan berolahraga atau beraktivitas atau bekerja. Itu dari sisi kesehatan. Maka tidak dianjurkan untuk tidur setelah sholat subuh, apalagi sampai siang hari. Ya. Kemudian tidur boleh, tetapi hindari tidur di waktu yang kedua ini, yang Allah juga membencinya. Ya. Tidur setelah sholat asar menuju maghrib, ini juga Allah tidak suka, ya.
tidak suka. Mengapa? Karena bisa menyebabkan efek buruk bagi kesehatan, seperti stres dan linglung atau bingung. Hal ini diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidur setelah sholat asar, lalu akalnya hilang, maka janganlah dia mencela atau menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Ya, itu pendapat Rasulullah tentang mengapa tidak boleh tidur setelah asar. Dan di waktu selesai sholat asar itu adalah saatnya, ya, saatnya setan berada di antara matahari. Ya. Jadi matahari menuju ke pelaminan itu, atau menuju ke surupnya matahari, itu sedang berada di antara dua tanduk setan. Sehingga Allah tidak menyukai. Kemudian yang ketiga, ya, yang perlu dihindari tidur yang ketiga di waktu sebelum menunaikan sholat isya. Kita tidak dianjurkan tidur. Jika setelah maghrib menuju ke isya, kita tidak dianjurkan untuk tidur. Mengapa tidak dianjurkan? Karena bisa menyebabkan sholat isya terlambat hingga mengerjakan pada esok harinya, ya, karena terlambat bangun. Ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah. Kecuali kalau ada yang akan membangunkan, ya. Telah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membenci tidur sebelum sholat isya dan mengobrol setelahnya. Jadi yang tidak dianjurkan itu kecuali tidur sebelum sholat isya, juga karena orang yang tidak tidur tapi malah justru ngobrol sebelum sholat isya. Itu tidak dianjurkan, ya, karena Rasulullah tidak menyukai. Karena di waktu antara maghrib dengan isya itu adalah waktu yang terbaik untuk mustajab berdoa. Maka kalau digunakan untuk ngobrol akan menjadi sangat kasihan kita, ya, sayang sekali, ya. Waktu terbaik malah justru untuk hal-hal yang tidak produktif dan tidak bermanfaat. Demikian yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan penjelasan ini ada manfaatnya. Ada kekurangan, kekhilafan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.